Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dasar ya, fitur dasar banget untuk aplikasi perkantoran, yakni Microsoft Word ya. Nanti ini berlaku juga untuk pengaturannya hampir sama untuk Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint gitu. Atau bahkan di aplikasi yang lain, misalnya OpenOffice ya, atau aplikasi perkantoran dari vendor lain. Oke, yang pertama ini ada menu di atas ini ya. Ada File, Home, Insert, Draw, Design, Layout. Mungkin aja menu ini ada yang sedikit berbeda ya, karena versi Office-nya. Tapi secara umum sebagian besarnya sama gitu. Kemudian di bawah menu ini ada Ribbon ya. Ini namanya Ribbon. Nah, di sini ada bagian-bagian untuk kelompok-kelompoknya. Ada kelompok Ando, kelompok Clipboard, kelompok Font, kelompok Paragraph, kelompok Style, dan lain-lain. Oke. Yang pertama, menu file. Oke, di menu file yang paling banyak digunakan, Bapak akan jelaskan yang paling banyak digunakan aja ya. Nanti selebihnya kalian belajar sendiri. Yang pertama ada tombol New. Tombol New ini dipergunakan untuk membuat dokumen baru. Ya. Kemudian tombol Open ini untuk membuka dokumen yang pernah kita buat. Nah, ini yang pernah kita buat. Kemudian tombol Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang udah pernah disimpan gitu ya. Kemudian Save As menyimpan dokumen dengan nama baru atau format dokumen baru. Ya, dokumen yang udah disimpan, yang udah pernah disimpan, itu disimpan ulang dengan nama baru atau format dokumen baru. Kemudian tombol Print ini untuk mencetak dokumen. Nah, kemudian yang paling sering dipakai juga tombol Close ini untuk keluar dari aplikasi. Kemudian kita masuk ke tombol menu Home. Oke. Di menu Home ini ada kelompok Undo ya. Jadi fungsinya Undo ini membatalkan perintah sebelumnya. Ya, contoh. Ini saya ketik asal. Oke. Kemudian saya delete ini dan saya klik Undo. Nah, ini akan membatalkan perintah sebelumnya. Nah, kemudian redo atau di sini ya. Ini adalah kebalikan dari undo gitu. Kemudian di kelompok clipboard ini ada paste untuk menempel teks yang di-copy. Di sini ada cut untuk memotong atau memindahkan gambar atau teks. Ini copy untuk menduplikat ya atau menyalin teks atau gambar. Nah, kemudian yang sering dipakai juga di sini ada kelompok font ya. Kelompok font ini yang pertama ini kalian bisa memilih tipe hurufnya ya. Jadi kita bisa tunjuk seperti ini, ya kita bisa pilih tipe-tipe huruf yang tersedia di sini. Kemudian di sini ada B untuk bold, ini untuk cetak tebal. Jadi ini membuat teks kita tebal, teks yang kita pilih ya, yang kita blok. Misalnya ini aja, tebal, miring, garis bawah, gitu ya. Jadi bold, italic, underline. Kemudian ini ada kayak dicoret ya, seperti ini. Ini bisa memilih setting ukuran huruf. Ini juga sama, increase font size, membesarkan huruf. Ini mengecilkan ya. Kemudian ini untuk pengaturan lowercase, uppercase. Kalau lowercase dia akan huruf kecil semuanya. Uppercase dia akan kapital semuanya ya. Sentence case dia akan kapital di huruf awalnya aja seperti ini ya. Kalian bisa coba ya. Kemudian ini ada subscript atau superscript ya. Ini biasanya untuk bilangan berpangkat, misalnya 2. Nah, 2 ini kita blok seperti ini. Kita jadikan pangkat atau yang di bawahnya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf A yang ada warnanya ya, kita bisa memilih warna huruf. Kemudian ini ada stabilo ya, kalau kita ini bisa ngeblok teks gitu ya, seperti ini, seperti stabilo. Nah gitu. Oke. Kemudian ini kita bisa pilih style text ya. Nah, kalau mau kalian pakai silakan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kemudian yang paling banyak dipakai juga ada di
kelompok paragraf ini ya, ribbon paragraf. Ini ada line, ini untuk rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, dia akan posisinya di sebelah kanan seperti ini, dan rata kiri kanan. Jadi kalau paragrafnya panjang itu bisa rata kiri kanan ya. Kemudian untuk membuat poin, kalau kita tunjuk ini untuk bullet, poin bentuk bullet seperti ini, mau bentuknya checklist atau bulat kosong atau persegi atau yang bentuknya seperti ini, boleh silahkan. Atau numbering ya, bentuknya seperti ini. Itu 1. Nah, ini dia otomatis ya. Oke, seperti ini. Atau bentuknya abjad seperti ini, atau angka yang ada kurung bukanya, silakan kalian boleh pilih sesuaikan ya. Kemudian di sini ada angka numbering untuk level ya, seperti membuat daftar isi. Kemudian yang paling sering digunakan juga ini, Bapak ganti dulu ininya apa hurufnya. Ini adalah spasi ya. Jadi jarak antar teks antar baris. Kalau kita pilih yang 1,5, dia jaraknya lebih jauh, 2 lebih jauh, 2,5 ini akan lebih jauh. Biasanya kalau kalian bikin skripsi atau laporan, ini di poin 2 gitu ya spasinya. Kalau laporan biasa ini 1.5. Kemudian yang sering dipakai juga ini ada yang seperti huruf ember. Ini juga sama untuk mewarnai satu baris ya. Kalau tadi stabilo ini hanya teksnya aja, bagian teksnya aja. Bagian teksnya aja ya. Tapi kalau yang ember ini satu baris gitu ya. Kemudian ada style editing. Oke. Yang paling sering digunakan, kita lanjut ke menu insert. Di menu insert juga banyak. Ada sub menu lagi, ada ribbon page, ribbon tables, illustration dan lain-lain. Oke, yang sering digunakan aja. Yang pertama, kita ini apa nih? Cover page. Oh, ini untuk template ya, template untuk cover halaman. Kemudian tabel. Nah, tabel kita bisa bikin tabel ini berapa kolom dan berapa baris. Sesuaikan aja. Ini juga besarannya bisa kita geser seperti ini ya. Menyesuaikan konsepnya atau datanya ya, bisa gini. Ini juga bisa kita lebarkan ya seperti ini. Dan kita bisa isi ini untuk apa ini ya. Seperti itu. Kemudian di kolom insert juga ini kita bisa menambahkan gambar, menyisipkan gambar ya. Dari komputer ini atau dari stock image atau dari online ya. Misalnya di komputer ini kita pilih, oke, ada gambarkah di sini. Oke, coba ini ya. Nah, ini gambarnya. Oke, kita bisa menyisipkan gambar seperti ini. Dan gambar ini kalau kalian bisa geser-geser, nggak bisa. Nah, kalau mau geser-geser, kalian harus pilih dulu wrappingnya. Nah, seperti ini. Kemudian selain gambar di insert itu kita bisa menyisipkan bentuk bidang, shapes ya. Bisa rectangle atau kotak, ellipse atau bulat, dan bentuk-bentuk yang lainnya banyak. Misalnya bentuk bintang. Kayak gini. Ya. Kemudian yang sering digunakan ini smart art ya. Smart art juga sering digunakan. Jadi kalau kita klik ini untuk membuat sebuah bagan-bagan. Nah, bentuk bagannya mau kayak gimana? Misalnya kalian mau bikin jadwal piket di kelas. Nah, ini bisa pakai bagan yang tersedia di sini. Nah, seperti apa bentuknya? Atau struktur organisasi, struktur organigram. Nah, di organisasi, di OSIS misalnya bisa. Tuh banyak banget bisa kalian pilih ya. Banyak banget. Tuh. Oke, kita coba aja ini. Nah, ini kita bisa ganti teksnya. Kemudian selanjutnya ini ada tombol chart.
Ini untuk membuat sebuah bagan statistik ya, biasanya bentuknya ada yang kolom seperti ini, ada yang garis line ya, ada yang pie yang kayak gini. Jadi silakan tergantung kebutuhan ya. Seperti ini. Misalnya kolom nih. Oke. Nah, datanya ini kita bisa ganti-ganti ya. Nah, ada di sini. Oke, kategori 1 misalnya farmasi. Kita bisa ganti nih. Farmasi, multimedia, pariwisata. Oke, kategori 4 kita delete aja. Delete. Oke. Kemudian nilainya, ini seri 1 misalnya ini apa nih? Kelas 10. Misalnya ini data jumlah siswa ya. Kelas 11. Kelas 12. Farmasi kelas 10 misalnya ada berapa? 30 misalnya. Kelas 11 ada 35 misalnya. 12 ada 40. Multimedia kelas 10 misalnya ada 50 dan 60, ada 60 misalnya. Pariwisata 30, ini ada 25 misalnya, ini ada 35 gitu. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian judul juga kita bisa ganti, misalnya double klik aja, ini jumlah siswa. Nah, gitu. Fitur yang paling sering digunakan selain itu, ini buka delete dulu. Selain chart juga di sini mungkin link ya. Kita bisa menambahkan sebuah link ya dari halaman internet, misalnya Google, misalnya google.com atau halaman internet apapun, misalnya halaman Instagram kamu ditempel di sini bisa. Nah, tinggal disimpan aja halaman Instagramnya, alamat halaman Instagramnya apa di sini, dan klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kalau kita klik sambil tekan tombol CTRL di keyboard ya, dia akan menuju ke halaman Google, misalnya Instagram. Oke, ini Instagram sekolah Bapak ya. Oke, Instagram Bapak, coba kita lihat profil. Nah, kalian bisa mengarahkan ke halaman Instagram langsung ya. Jadi klik address yang di sini, klik kanan, copy, lalu kita bikin link di dokumen kita. Ya, kita bikin link, klik kanan, paste, tempel di sini, dan jadilah link Instagram Bapak. Jadi kalau kita klik teksnya, dia akan langsung direct ke halaman Instagram punya kita, kayak gitu. Oke. Kemudian yang paling sering dipakai juga, ini ada header, footer. Header ini untuk bagian atas kertas, footer untuk bagian bawah kertas, page number untuk halaman, untuk nomor halaman, text box ini untuk membuat teks di dalam satu box ya, seperti ini. Jadi bentuknya bisa kayak gambar, bisa kita pindah-pindah kayak gini ya, fleksibel ya, kita bisa ganti teksnya. Kemudian word art yang sering juga mungkin dipakai ya, ini bisa kita pilih dan kita ganti teksnya. Kemudian equation ini untuk menulis rumus-rumus matematika atau fisika. Jadi kita bisa pilih bentuk rumus seperti apa, bisa kita klik seperti ini ya. Ya, sorry, ini kita delete dulu. Dan bisa kita ganti nilai-nilainya, misalnya ini 2, yang 2 dan berapa gitu ya. Kemudian di menu insert yang paling terakhir ini ada simbol. Kita bisa menambahkan simbol-simbol. Nah, di sini yang tampil cuma segini. Kita bisa tambahkan ya simbol-simbol yang lainnya.
atau kita bisa tampilkan simbol-simbol yang lainnya di more simbol. Nah, dia akan muncul banyak simbol di sini. Ya, banyak banget. Tuh, bisa kalian simbol fisika, simbol kimia, matematika, ya, bahkan huruf hijaiyah juga ada ya. Nah, seperti ini. Insert. Misalnya ini insert. Kemudian apa nih? Nih, banyak simbol. Mau simbol yang mana kalian tinggal pilih. Misalnya simbol ini kalian tinggal pilih, kalian klik tombol insert. Nah, dia akan ada di sini. Kemudian selanjutnya yang paling sering digunakan, kita coba pindah ke design, ke layout ya. Di layout yang paling sering digunakan di ribbon page setup. Di sini ada margin ya. Ini ada pengaturan jarak teks ke sisi kertas ya. Nah, di sini ada template-nya, kalian bisa pilih atau kalian bisa custom ya jaraknya. Kemudian ada orientasi ya, orientation kertas. Ya, bisa portrait seperti ini, kalian bisa ganti ke landscape ya, kertasnya baring seperti ini ya. Kemudian yang paling penting adalah ukuran dokumen di sini ya. Nah, kalian bisa milih ukuran dokumen ya, sesuaikan dengan dokumennya apa. Nah, standarnya sih memang ukuran A4 ya. Kemudian ada di sini juga kolom, ini untuk membuat teks kolom seperti kolom koran ya. Jadi kalau kita punya paragraf panjang, jadi kita bikin paragraf panjang, misalnya seperti ini. Oke, lihat dulu. Seperti ini. Tinggal kita blok aja teksnya yang mau kita jadikan kolom koran ya, seperti ini. Kita pilih 2 kolom, dia akan terpisah 2 kolom. Kemudian 3 kolom, dia akan terpisah menjadi 3 kolom. Mau yang seperti ini, mau yang seperti ini ya, boleh. Atau kolomnya saya mau 5, boleh. Nih, number of kolom, ganti 5. Tuh, jadi 5 kolom. Maksimal, kalau pengen tahu berapa maksimal kolom itu di sini 9 ya, seperti ini. Kemudian yang paling sering digunakan juga adalah di menu review view mungkin ya. Nah, di sini ada bagian show. Di sini kita centang ruler, ini penggaris. Kalau kita uncentang, di penggarisnya hilang. Gitu ya. Kemudian ada grid lines. Kalau kita klik, ini ada garis-garis pandu ya. Kemudian navigation pane di sebelah kiri. Nah, itu mungkin fitur dasar dari Microsoft Word yang perlu kalian tahu ya. Dan jangan lupa setiap kalian bikin dokumen, baik itu baru 1 baris atau 2 baris atau baru ngetik aja, kalian jangan lupa disimpan, karena kalau sudah mati listrik atau bermasalah komputernya, nanti dokumennya gak kesimpan dan kalian harus mengulang dari awal. Jadi kalau misalnya sudah ngetik sedikit aja, kalian jangan lupa klik tombol file, tombol menu file, kemudian tombol save kalau belum pernah disimpan ya, dan save as kalau menyimpan dengan nama dokumen baru atau format dokumen baru ya. Simpan, klik browse, kalian mau nyimpan dokumennya di mana, kemudian kasih nama, tipenya Word dokumen, klik save. Mau ngumpulin tugas misalnya dalam bentuk PDF ya, klik save as, browse, mau disimpan di mana, kasih nama, save as type-nya kalian klik, ganti ke PDF dan klik tombol save kayak gitu. Oke, kalau udah selesai bekerja, silakan kalian close aplikasinya ya, dan selesai gitu. Oke, silakan kalian bisa mencoba, dan Bapak sudah melampirkan juga fitur-fitur tadi di PDF yang Bapak kasih di SSA ya. Kalian silakan belajar dan coba membuat dokumen yang diperintahkan. Oke, terima kasih.